warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan rahayu. Kembali lagi bersama saya Ajeng dalam Tur Religi, program pertukaran mahasiswa merdeka Universitas Pamulang tahun 2021. Saat ini saya sedang berada di Gereja Santo Barnabas, salah satu tempat ibadah bagi umat Katolik yang ada di Pondok Cabe, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Seperti apa keunikan dan sejarah dari Gereja Santo Barnabas ini? Ikuti perjalanan saya. Saat ini saya sedang berada di dalam ruangan gedung Gereja Santo Barnabas, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Dan saat ini saya sedang bersama Bapak Andreas Rendra. Beliau adalah anggota dari BPH atau Koordinator Bidang Peribadatan Gereja Santo Barnabas. Baik Bapak, apa kabarnya Bapak? Ya, sehat. Terima kasih. Baik, sehat ya Pak. Bapak boleh tolong diceritakan sedikit mengenai sejarah dari terbangunnya Gereja Santo Barnabas ini, Pak. Ya, baik, terima kasih. Ini prosesnya sangat panjang untuk bisa mendirikan bangunan gereja ini. Dimulai dari tahun 1993, umat yang ada di sini belum mempunyai bangunan gedung gereja. Dari situ dimulai sedikit demi sedikit bekerja sama dengan tokoh-tokoh agama yang ada di sekitar Pamulang sini, bantu-membantu. Akhirnya di sekitar tahun 90, hampir 2000-an mendapat izin untuk membangun gedung gereja ini. Dan gedung gereja ini diresmikan tahun 2009. Tahun 2009 diresmikan secara resmi, tapi sebelum diresmikan itu ada 1 tahun sudah bisa diuji coba. Perjalanan yang panjang ini dari tahun 93 mencapai tahun 2009 setelah diresmikan itu tentu banyak suka dukanya, tapi dengan tokoh-tokoh agama yang ada di Kecamatan Pamulang yang bantu pembangunan ini dan sangat solid pada saat itu sehingga gedung ini bisa. Berarti kurang lebih Gereja Santo Barnabas ini sudah berumur 28 tahun gitu ya Pak? Kalau dihitung dari tahun 93 sampai sekarang tahun 2001 ya kira-kira 28 tahun ya. Sudah berdiri begitu. Lalu bagaimana terkait dengan sistem kepengurusan dari Gereja Santo Barnabas ini, Pak? Ya, Gereja Santo Barnabas sistem kepengurusannya tentu kita mengikuti yang lebih besar, yaitu dari Keuskupan Agung Jakarta. Di sini disebutnya adalah paroki. Paroki ini dipimpin oleh seorang pastor, disebutnya pastor paroki. Saat ini pastor paroki bernama Pastor Yosef Sutrisno Amirullah SCY. Ya. Di bawah itu ada pengurus harian seperti saya, pengurus harian disebut adalah Dewan Pengurus Harian. Dewan Pengurus Harian membantu pastor paroki untuk menggerakkan di bawah DPH tadi, Dewan Pengurus Harian, ada
koordinator wilayah Gereja Santo Barnabas Paroki Pamulang. Ada 12 wilayah itu kepengurusannya. Di bawah koordinator wilayah ada ketua lingkungan. Masing-masing wilayah membawai beberapa lingkungan. Ada yang 4 lingkungan, ada yang 5, ada 6, ada yang 7. Ya. Jadi ini kita ada di perbatasan, yaitu sebelah sana perbatasan Depok, Bogor, dan Jakarta. Ini kita ada di perbatasan Jakarta, ya, Ciputat ke sana sudah Jakarta, terus Cinere Bogor, Cinere Depok, dan sana Parung Sawangan Bogor. Itu kira-kira daerah kita ada di perbatasan. Baik, Pak. Lalu di Indonesia ini kan lagi ada isu terkait toleransi umat beragama nih, Pak. Lalu bagaimana toleransi dari masyarakat sekitar Gereja Santo Barnabas ini, Pak? Ya, terima kasih. Saya informasikan peribadatan kita mengadakan namanya Ekaristi atau Misa Kudus itu setiap hari Minggu pukul 7 pagi dan pukul 10 siang. Jadi ada 2 kali. Itu yang utama. Tapi yang lain-lainnya adalah hari Sabtu itu ada namanya di kami adalah sakramen perkawinan. Jadi orang-orang yang mau menikah itu di hari Sabtu, tempatnya sama di sini, itu menerima sakramen perkawinan. Itu yang utama. Yang khusus-khusus lagi kalau ada hari-hari raya atau hari-hari penting untuk gereja seperti hari Natal, hari Paskah itu akan melakukan peribadatan disesuaikan dengan jadwal umatnya atau jemaatnya yang ada di sini. Kira-kira itu, tapi yang terpenting yaitu hari Minggu. Berakhir sudah tur religi saya di Gereja Santo Barnabas, tempat ibadah bagi umat Katolik yang ada di Pondok Cabe, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Tadi saya sudah berbincang bersama Bapak terkait sejarah berdirinya Gereja Santo Barnabas, terus protokol kesehatan, dan juga bagaimana sistem kepengurusan di gereja ini. Terima kasih Bapak atas waktu dan kesempatannya. Jangan lupa untuk terus saksikan saya dalam kegiatan tur religi program pertukaran mahasiswa Universitas Pamulang tahun 2021 dan tentunya di tempat religi yang berbeda. Saya Ajeng undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jutaan manusia telah dan masih berjuang melawan COVID-19 di Indonesia. Banyak yang selamat, tapi ada yang meninggalkan kita. Bukan untuk menunggu giliran, tapi bagaimana untuk terus bertahan, menjaga kesehatan. Ketika cuaca sedang tidak menentu, menjaga kebugaran dan imun tubuh itu nomor 1. Lihat Tora, selalu semangat menggapai impian dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun dia berada. Inilah pentingnya untuk tetap waspada, dapat mencegah kita tertular virus COVID-19. Jurus sakti 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Inilah jurus sakti mencegah penularan COVID-19. Selalu lakukan 3M dimanapun kita berada, baik di area publik maupun di tempat kerja. Selain jurus sakti 3M, kita juga harus mendukung pemerintah dalam pelaksanaan 3T dan vaksinasi. 3T adalah testing, melakukan tes antibodi atau antigen atau PCR secara rutin. Telusur, penelusuran kontak dari orang yang terpapar COVID-19.
Tindak lanjut isolasi, menjalankan perawatan yang sesuai dengan anjuran pemerintah. Vaksinasi merupakan satu upaya untuk membentuk kekebalan komunitas terhadap virus COVID-19. Masyarakat Indonesia akan divaksinasi secara bertahap sesuai dengan ketentuan pemerintah. Mari kita dukung vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Ingat ya, jurus sakti 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. 3T, testing, telusur, dan tindak lanjut isolasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan rahayu. Kembali lagi bersama saya Ajeng dalam program Tur Religi Pertukaran Mahasiswa Merdeka Universitas Pamulang tahun 2021. Saat ini saya sedang berada di Gereja Kristen Indonesia Pamulang, salah satu tempat ibadah bagi umat Kristiani yang berada di Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Seperti apa penelusuran saya di Gereja Kristen Indonesia Pamulang ini? Ikuti perjalanan saya. Saat ini saya sedang bersama pendeta dari Gereja Kristen Indonesia Pamulang, Bapak Rahmat Basukendro. Apa kabar Bapak? Baik, sehat-sehat aja. Ye, Mbak Ajeng. Ya, baik ya. Pak, saya juga sehat. Baik, Bapak boleh tolong diceritakan sedikit mengenai sejarah dari Gereja Kristen Indonesia Pamulang ini, Pak? Baik, sejarahnya ya. Jadi, berdirinya GKI Pamulang itu dimulai dari pelayanan anak-anak yang kita sebut dengan sekolah minggu gitu. Dan itu bergantian di rumah-rumah anggota jemaat gitu. Nah, berlanjut terus dalam beberapa waktu lamanya mulailah perkumpulan orang dewasa. Itu menurut senior-senior yang lama gitu ya. Itu sudah dimulai sejak tahun 80-an. 80-annya itu sekitar 85 ke atas gitu ya. Nah, barulah tahun 95, tepatnya tanggal 23 September 1995, GKI Pamulang istilahnya didewasakan. Artinya menjadi jemaat yang mandiri, yang dapat mengatur sendiri, yang tadinya adalah anak dari GKI Kebayoran Baru. Oh, berarti GKI Pamulang ini ada hubungannya dengan GKI di Kebayoran Baru? Betul. Baik. Kalau gereja ini dapat menampung berapa banyak jamaah? Sampai sekarang sesuai dengan gedung yang ada di sini, tampungannya sekali kebaktian itu bisa 550. Tapi dalam kebaktian umumnya itu sampai 450, itu sudah yang penuh lah, karena kalau 550 itu sudah tambahan kursi meskipun di dalam semua gitu ya. Itu. Baik. Ada nggak sih Pak keunikan dari Gereja Kristen Indonesia Pamulang ini sehingga dapat menarik jamaah untuk datang gitu? Oke, keunikannya salah satunya adalah bagaimana pelayanan kita kepada lingkungan dan juga hubungan kita dengan masyarakat. Nah, kalau hubungan dengan masyarakat itu juga nampak karena kita juga di sana itu ada klinik lentera ya, dan kita banyak melakukan pelayanan bakti sosial khususnya kepada masyarakat sekitarnya. Sementara di lingkungan ya karena kita sendiri ada di sekitar danau situ situ Celeduk ya. Nah, jadi ya kita tiap tahun mesti ada pembersihan, penebaran bibit ikan gitu ya, dan juga hari-harinya ya kita harus jaga lingkungan di sini dan bagaimana kita membangun komunitas kebersihan dengan masyarakat karena kita memiliki bank sampah, dan juga itu diakui oleh pada waktu itu wali kotanya Ibu Airin, itu kita mendapat penghargaan sebagai salah satu bank sampah yang ada di Tangsel. Gitu. Bapak, apakah saya boleh untuk menelusur lebih dalam lagi ke dalam Gereja Kristen Indonesia? Oke, boleh. Kita bisa langsung masuk ya? Iya, langsung masuk. Biar enak kita.
Saat ini saya sedang berada di dalam gedung Gereja Kristen Indonesia Pamulang dan tentunya masih bersama Pendeta Rahmat. Iya. Baik Bapak, boleh tolong diceritakan sedikit mengenai sistem kepengurusan dari Gereja Kristen Indonesia Pamulang ini, Pak? Baik, Mbak Ajeng, sistem kepengurusan gereja ini yang ada di dalam kehidupan organisasi gereja kita itu tetap menyatu atau ada di dalam naungan kehidupan bergereja yang namanya Sinode GKI, Sinode Gereja Kristen Indonesia. Sistem organisasinya atau sistem pengelolaan kehidupan berjemaatnya itu adalah presbyterial sinodal. Nah, apakah itu bahwa presbyterial itu menunjukkan kepemimpinan atau pemimpin, dan sinodal itu adalah berjalan bersama, bahwa berorganisasi kita itu dalam hal mengambil keputusan, kebijakan, dan dalam pengelolaannya itu harus bersama-sama dan tidak ada kepemimpinan tunggal. Kalau gereja memahami siapa kepala semuanya, ya Tuhan Yesus gitu ya, itu sebagai kepala gereja. Tetapi wujud pimpinan dalam pengelolaan kehidupan jemaat itu, itulah yang kita sebut dengan majelis jemaat. Nah, ini yang ada di dalam kehidupan berorganisasi melalui sistem presbyterial sinodal. Maka keputusannya pasti bersama-sama dan keputusan tertinggi ada pada persidangan majelis jemaat. Nah, majelis jemaat inilah yang pada gilirannya itu bertanggung jawab untuk menyelenggarakan ibadah, karena mereka wujud pimpinan jemaat. Maka penyelenggaraan ibadah yang ada di GKI Pamulang sama seperti di GKI lainnya itu harus ditata dengan rapi, dengan baik, dengan tertib, yang tujuannya dapat dinikmati dan dirasakan dengan damai sejahtera oleh jemaat. Maka ada kebaktian minggu yang disebut dengan kebaktian umum, ada kebaktian anak, ada kebaktian remaja, pemuda, dan beberapa kategori lainnya. Baik, kalau untuk kegiatan keagamaan sendiri Pak, apa saja yang dilakukan di gereja ini dan adakah hari-hari khusus? Kalau kegiatan keberagamaannya ya, atau kehidupan ibadahnya itu yang jelas di setiap hari Minggu ada kebaktian umum namanya. Juga anak-anak kebaktian anak dan remaja kebaktian remaja. Sepanjang pandemi ini ya memang kita lakukan secara online, tapi sebentar kita juga akan lakukan dengan hibrid, yaitu ada online, ada offline-nya atau onsite yang kita lakukan secara terbatas. Namun di kebaktian atau ibadah lainnya ada untuk para lansia gitu. Untuk sementara kita juga masih secara online, dan juga dalam kebaktian atau ibadah yang dilakukan oleh jemaat yang kita sebut dengan persekutuan pemahaman Alkitab. Jadi kita belajar dari Alkitab atau kitab suci itu sendiri. Nah, kalau untuk kitab suci dari umat Kristiani itu bisa tolong diceritakan sedikit Pak? Ya, kitab suci, simbol-simbolnya juga ya. Oke Mbak Ajeng, jadi kitab suci agama Kristen itu kan Alkitab yang terdiri dari kitab perjanjian lama dan kitab perjanjian baru. Yang perjanjian lama itu terdiri dari 39 kitab, dan perjanjian baru terdiri dari 27 kitab. Jadi semuanya ada 66 kitab. Nah, itulah yang harus menjadi tuntunan kehidupan berjemaat gereja, bukan hanya GKI Pamulang tetapi semua orang Kristen. Nah, sementara beberapa simbol yang juga diinspirasikan dari Alkitab itu sendiri itu nampak di dalam gedung ibadah kita, seperti yang ada di depan kita, yaitu salib itu simbol dari pengorbanan Tuhan Yesus untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Dan juga di mimbar itu ada simbol salib juga, tetapi dalam bagian kain yang kita sebut dengan vandel, itu warnanya hijau. Nah, warna-warna itu juga menggambarkan dari situasi yang dijalani oleh kehidupan bergereja sebagai penghayatan spiritual jemaat. Misalnya kalau minggu-minggu biasa itu disebut adalah minggu-minggu di luar dari atau kaitan dengan hari raya. Misalnya kalau hari biasa itu warnanya hijau, hari-hari raya itu seperti menjelang Natal, dan Natal itu warnanya ungu dan putih, itu di hari raya warna putih. Paskah juga ada prapaskah, ada Paskah. Nah, prapaskah atau kita sebut dengan minggu-minggu sebelum Paskah dan juga minggu sengsara itu warnanya ungu juga, tapi di minggu Paskah warna putih. Nah, sementara di minggu Pentakosta itu warnanya merah. Jadi
Kalau mbaknya ngeliat kok warnanya beda-beda sih, hari ini saya masuk warnanya hijau, kemarin warnanya ungu, nah jangan-jangan ada warna lain lagi. Nah itu menggambarkan dari hari-hari besar tadi, nah, peristiwa-peristiwa gerejawi sebutannya. Kalau untuk toleransi umat beragama seperti apa? Untuk toleransi, sebelum saya datang ke GKI Pamulang tahun 2008, itu sebenarnya sudah bagus dan ada kemajuan sampai hari ini. Itu nampak melewat pelayanan yang dilakukan oleh GKI Pamulang yang kita melakukan kegiatan sosial. Nah itu masuk dalam teologi sosial gereja. Nah seperti apa teologi sosial gereja? Itu melalui pelayanan-pelayanan yang nyata kepada mereka, bukan saja mereka sebagai penerima dari apa yang bisa diberikan gereja, tetapi menjadi rekan, menjadi mitra kerja gereja ketika kita sama-sama membangun kehidupan masyarakat yang lebih baik. Contoh misalnya kita lakukan bakti sosial, bakti kesehatan, apalagi kita punya klinik Lentera di dalam naungan Lembaga Pelayanan Masyarakat Lentera, dan itu adalah yayasan yang berada di bawah hukum yang kita bentuk sendiri untuk pelayanan sosial. Bahkan di daerah Kemang Bogor kita juga ada namanya pos kesaksian pelayanan, maksudnya pelayanan-pelayanan yang dapat kita berikan kepada masyarakat dan memberikan kesaksian bahwa orang Kristen mau bekerja sama dengan masyarakat di sana, yang kita sebut dengan pos damar gitu. Bagaimana toleransi masyarakat di sekitar gereja Pamulang ini sangat baik begitu ya Pak? Saya melihatnya sangat baik, dan itu nampak ketika kita pun mendapatkan izin mendirikan rumah ibadah, IMB, rumah ibadah gitu ya, itu tahun 2018, di mana wali kota masa itu Ibu Airin itu datang sendiri dan menyerahkan dalam ruang ibadah ini gitu, bahwa ya kita dinilai baik dalam hal hubungan dengan RT, RW, bahkan kelurahan dan kecamatan. Bahkan kita juga masih terus menjalin hubungan dengan Ketua MUI Haji Saidi dan juga Ketua FKUD Bapak Fakhruddin Suri, yang kita juga masih terus komunikasi dengan mereka. Bapak, saat ini kan Indonesia masih dalam masa COVID-19 gitu ya Pak. Iya. Kemudian tindakan apa saja atau protokol kesehatan apa saja yang dilakukan oleh pihak gereja gitu Pak? Protokol kesehatannya ya. Jadi tahun 2020 di mana kita seluruh dunia, ya khususnya Indonesia, itu harus menghadapi pandemi COVID-19 ini, ya gereja memang harus tanggap dengan itu semua. Dan yang dilakukan oleh gereja pertama kali adalah membentuk Satgas COVID-nya gitu ya. Dan kita juga pada waktu itu membentuk tim reshaping dan reopening gitu ya. Jadi kita reshaping itu pembentukan ulang, karena kita tidak bisa mengandalkan bentuk kegiatan ibadah, kegiatan bergereja pada masa pandemi seperti dulu. Kita harus beradaptasi dengan kenormalan yang baru seperti ini, dan juga bagaimana kita mau membuka kembali seperti apa. Nah itu ada timnya sendiri. Nah mereka inilah yang pada akhirnya membentuk protokol kesehatan. Nah salah satunya yang dapat kita lihat bahwa apa yang dicanangkan oleh pemerintah sebagai protokol kesehatan yang baku itu juga kita pakai gitu, kita transfer untuk kehidupan berjemaat kita, dan juga kalau hubungan dengan masyarakat ketika masuk ke gereja ya kita lakukan itu. Jadi ada ya pemeriksaan termogan, kita catat gitu sebagai nanti suatu saat tracing gitu ya, lalu kita cuci tangan, dan beberapa di luar ada wastafel yang tersedia, dan juga seperti yang ada di dalam ruang ibadah ini kita tetap berjarak. Jadi kalau suatu waktu kita akan membuka kembali kegiatan ibadah di rumah ibadah ini, ya jarak bangku itu disesuaikan. Malah kita lakukan bukan 1 meter, 1,8 meter gitu ya, sangat berjarak. Biar aman, sama-sama baiklah. Gitu. Baik Bapak Pendeta Rahmat, terima kasih atas waktu dan kesempatannya sehingga saya dapat menelusuri Gereja Kristen Indonesia Pamulang ini. Terima kasih juga Mbak Ajeng atas kunjungannya. Ya. Baik. Baik, demikianlah tur religi saya di Gereja Kristen Indonesia Pamulang, dan jangan lupa untuk tetap saksikan saya dalam kegiatan yang sama dan tentunya di tempat tur religi yang berbeda. Saya Ajeng Anggraini dan Bapak Pendeta Rahmat undur diri, dan sampai jumpa.
Pada tahu nggak penyakit apa yang masuk di jajaran perawatan termahal? Jawabannya adalah talasemia. Talasemia adalah penyakit tidak menular yang berupa kelainan darah turunan, di mana usia darah merah lebih pendek dari normal. Jadi, sel darah merah mudah rusak dan penderita harus transfusi darah seumur hidup. Talasemia diturunkan kalau pembawa gen punya anak dengan sesama pembawa gen juga. Makanya, deteksi dini deh, biar tahu kita punya gen talasemia apa enggak.